Oke. Aku ranggo. In progress. Oke nih Mbak. Ini ya. Yang ini kayak Buatan. Ganti ini mau dulu anu nih Pak. Gratisnya kan hanya berapa menit nunggu Pak. sini kok renek mana kok renek. Oh ada di Sukan lain. Baik Bapak Ibu, ini kami lanjutkan untuk yang tadi kita sudah mengisi pada form Excel, kemudian membuat catatan, diskusi dan kepala sekolah, sampai yang kita masuk pada kegiatan online-nya. Nah, pengisian observasi rencana ini kita sesuaikan dengan memperhatikan rubrik, kemudian kita juga bisa nanti yang selanjutnya pengisian dokumen. Nah, ini tadi rubriknya untuk yang harus kita laksanakan. Kemudian ini pengisian dokumennya tadi, kita sudah sampai di sini tadi. Kita isikan
Nah, ini kita isikan. Kalau dari kami ini menyarankan untuk 3 ini dipilih semua. Ya, untuk 3 ini tadi dipilih semua, dan di sini ada opsi untuk mengunggah dokumen RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Nah, karena ini hanya opsional, nah ini bisa juga nanti pada saat kita observasi ini kita sampaikan kepada kepala sekolah secara langsung. Ya, jadi bisa lewat online, kita online kan di sini, namun juga bisa kita offline kan. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti jika ada yang bisa ditanyakan nanti silakan bisa ditanyakan. Kemudian penilaian oleh kepala sekolah. Nah, ini yang karena semua sekolah itu tidak pasti jumlah gurunya sedikit. Nah, kalau jumlah gurunya sedikit seperti SD itu kan mungkin langsung bisa dinilai oleh kepala sekolah. Nah, namun dari beberapa Zoom yang sudah kami ikuti itu bisa supervisinya itu dilakukan oleh guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, di sini kalau ada tim penilai yang ikut Zoom ini, nah di sini langkah-langkahnya untuk melakukan penilaian itu kita membuka PMM. Saya rasa sudah mahir semua di sini. Nah, kemudian kita masuk pada menu pengelolaan kinerja. Nah, nanti akan kita praktekkan, namun ini kami sampaikan terlebih dahulu. Kemudian nanti pilih menu kepala sekolah. Nah, pilih menu kepala sekolah, kemudian klik sebagai pejabat penilai. Nah, karena kita akan menilai Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita melakukan penilaian. Klik lakukan penilaian, cek daftar guru siapa yang harus kita nilai atau yang dinilai. Kemudian pilih salah satu guru yang akan kita nilai. Kemudian di situ ada 2 menu. Nah, ada 2 menu. Yang pertama observasi kelas dan yang kedua adalah kelengkapan dokumen. Nah, untuk kita ini nanti fokus pada observasi kelas ya, namun nanti juga akan sedikit kita singgung mengenai kelengkapan dokumen. Apa saja itu kelengkapan dokumen nanti langsung kita praktekkan. Kebetulan kemarin kepala sekolah sangat baik hati sehingga saya diberi usernya untuk melakukan Zoom ini. Nah, untuk melakukan Zoom ini sehingga nanti akan mempermudah dalam saya menyampaikan materi. Kemudian yang terakhir pilih nilai, pilih guru, pilih yang nilai observasi kelas. Ya, kita pilih yang observasi kelas yang A. Nah, di sini nanti pada bagian rating observasi kelas ya, kita klik pada bagian rating observasi kelas, nanti akan muncul. Kemudian kita lakukan penilaian dengan cara copy paste dari form B. Ya. Dari form B ini kita tinggal copy paste saja. Ya, kita tinggal copy paste. Yang mana yang di copy paste? Nah, tadi kan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Namun di sini ada banyak sekali ternyata. Ada rubriknya, ini kami masukkan semua. Kenapa kami masukkan semua? Karena walaupun yang di PMM itu hanya satu, hanya boleh satu, boleh sebenarnya. Namun masa iya dalam waktu kita mengajar 60 menit atau mungkin 45 menit atau mungkin 45 menit saja. 45 menit itu tidak mungkin hanya satu yang muncul. Nah, sehingga kita usahakan tiga seperti ini muncul. Nah, ini yang mana yang nanti kita copy paste dari Excel tadi. Nah, di sini seumpamanya guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Nah, di sini apakah sudah dilakukan atau belum? Atau sudah dilakukan tapi belum efektif.
Ya, jadi nilainya nanti ada 3 nilainya. Ada 3 ini. 1, 2, 3 belum dilakukan, kemudian dilakukan tapi belum efektif, dan yang terakhir adalah dilakukan dan efektif. Nah, di sini kalau tahapan pertama, ya karena ini kan kita juga pertama, ini pilihan yang kedua ini harus ada. Nah, kalau kita milihnya salah satu saja di awal tadi kita hanya milih satu. Ini kan munculnya cuma satu. Nah, munculnya cuma satu. Namun kalau kita em, pilih 3, maka nanti ya akan muncul ini 3. Sehingga ada yang intinya besok itu ada yang kita perbaiki. Ya, karena kan ada langkah tindak lanjut. Nah, kalau cuma satu, kalau sudah kita laksanakan semua, nah ini karena Bapak Ibu guru kan sudah profesional. Saya yakin sudah dilakukan dan efektif. Nah, kalau sudah dilakukan dan efektif, peningkatannya nanti kan mungkin banyak yang bingung lah. Wah, ya apa yang harus saya tingkatkan seperti itu. Namun kalau kita pilih 3, seumpamanya 1 sudah dilakukan tapi belum efektif. Nah, kita kan jadi tahu kelemahan kita itu apa, di mana. Seperti itu. Kalau kita hanya fokus pada satu rubrik observasi saja, maka nanti akan kesulitan. Nah, jadi ini nanti kita masuk di catatannya dulu. Pada saat observasi kan kita tidak langsung menilai di PMM. Nah, jadi pada saat observasi tidak langsung menilai di PMM. Kemudian seumpama Pak, saya observasinya tanggal 8 Maret ini seumpama. Nah, namun pengisiannya PMM itu kapan? Apakah juga harus di tanggal 8 Maret itu? Nah, setahu saya di jadwal yang di bawah itu kalau kita masuk di penilaian kinerja itu ada Januari sampai Juni. Nah, penilaian itu mulai bulan Maret, Februari sampai Juni. Jadi, kalaupun kita banyak pekerjaan, itu tidak langsung kita nilai, tidak apa-apa. Nah, di sini catatan yang di form ini tadi ini hanya mempermudah kita dalam melakukan pengisian pada kinerja pegawai. Nah, ini biar lebih mudah ini saya tunjukkan yang di Excel, yang di form B. Nah, ini di form B. Nah, ini sudah kita buatkan rumus, contoh ini ya. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian ini perilaku yang dianjurkan sudah kita masukkan, yang tidak dianjurkan yang harus dihindari, perilaku yang harus dihindari juga kita masukkan. Nah, kemudian di atas sini ini belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Nah, di sini seumpama ini guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Seumpamanya dilakukan, namun seumpamanya namanya siswa, pasti kan mungkin ada yang kurang konsentrasi lah, motivasinya kan beda-beda. Nah, seumpamanya belum semua siswa itu efek motivasinya semakin bagus, umpama. Nah, ini kan kita isikan 2, sudah dilakukan namun kurang efektif. Nah, ini yang dilakukan ini kita hapus. Nah, secara otomatis pada menu catatan ini sudah berubah. Nah, observer terlihat memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses. Namun perlu ditingkatkan lagi. Nanti yang di copy ini. Yang di copy ini. Namun seumpama sudah dilakukan dan efektif. Nah, ini kita tinggal kasih huruf V di sini. Nah, kalau kita sudah kasih huruf V, peserta didik dan berperan aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ini penilai tinggal melihat saja. Nah, tinggal melihat saja. Oh, ini guru yang belum dilakukan apa? Oh, yang
atau yang sudah dilakukan tapi belum efektif yang mana. Nah, ini tinggal kita milih pada bagian ini kita kasih huruf V saja. Nah, yang satunya kita hapus sehingga ini nanti sudah berubah. Nah, inilah catatan ini nanti yang kita kopikan pada penilaian di menu. Nah, ini saya masuk pada akun kepala sekolah. Nah, ini tadi yang seperti yang saya sampaikan, biar kita langsung praktek. Ini saya praktekkan secara langsung biar nanti untuk penilai biar lebih mudah. Nah, di sini kepala sekolah, kita pilih kepala sekolah, kemudian kita pilih sebagai pejabat penilai kinerja. Kemudian kita pilih pada menu lakukan penilaian. Nah, di sini lah gurunya yang mana? Nah, di sini ada cek daftar guru. Seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada kumpulkan dokumen. Nah, dokumen ini nanti isinya kita bahas sebentar ya. Nah, ini yang harus diunggah oleh kepala sekolah nanti. Kepala sekolah ini mengunggahnya nanti lewat Bapak Ibu guru juga. Yang apa yang belum dipunya kepala sekolah tinggal meminta pada Bapak Ibu guru. Contoh dokumen kehadiran di kelas. Ini nanti kan tinggal meminta pada Bapak Ibu guru. Nah, ini kita pilih yang cek daftar. Nah, ini seumpamanya yang belum belum dinilai ya, tanggal akhir saja. Nah, di sini kita klik nilai tadi, kemudian muncul seperti ini. Nah, di sini ini nanti ada dua juga. Ada dua, yang pertama adalah observasi kelas, kemudian ada kelengkapan dokumen. Nah, pada kelengkapan dokumen ini sebelum kita masuk pada menu observasi kelas, nah ini sedikit kami sampaikan tentang perubahan RHK. RHK ya, perubahan RHK yang alhamdulillah kemarin menunya sudah dimunculkan oleh direktorat sehingga kita bisa merubah RHK. Nah, RHK ini jika Bapak Ibu keberatan, silahkan nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk menggantinya. Karena kemarin ada beberapa guru yang mengeluh, Pak, RHK saya itu PMM, ya, mengerjakan pelatihan di PMM itu sudah dari bulan November sampai saat ini belum dikoreksi dan belum mendapatkan sertifikat. Nah, artinya itu nanti kan berat, ya beratnya kalau nanti sertifikatnya sampai bulan Juni belum keluar, nah itu menjadi beban pikiran kita. Sehingga kalau bisa nanti yang pelatihan mandiri di PMM ini yang di atas ini kelebihannya saja. Nah, ini kan kita diwajibkan 32 poin. Jadi yang lainnya ini sudah terpenuhi 32 poin plus yang pelatihan mandiri di PMM ini. Nah, contoh ini guru yang satu ini PMM-nya 2, kemudian berbagi praktek baiknya 3, kemudian partisipan kegiatan seminar, loka karya, simposium dan atau studi banding lapangan ini 3 juga. Nah, ini kalau bisa kami sarankan ditambahin baru 24.
Nah, menuju ke 32 kan berarti masih kurang 8. Ya, masih kurang 8. Sehingga silakan mencari 8 yang lebih mudah dari PMM maksud saya. Karena kan PMM ini prosesi perjalanannya untuk mendapatkan sertifikat itu kan agak lama. Ya, kita doakan ya mudah-mudahan nanti pada saat sudah banyak penilainya untuk yang PMM, penelaahnya nanti mudah-mudahan bisa lebih cepat untuk penerbitan sertifikat. Namun kan kita biar tidak menjadi pemikiran kita, lebih baik yang lainnya ini sudah memenuhi 32 poin. Nah, sehingga ini nanti lebih dari itu. Nah, contoh ini seumpamanya yang di bawah ini sudah 32 poin. Nah, tinggal ditambah 16 ini seumpamanya ini tidak terlaksana kan tidak apa-apa. Ini untuk kelengkapan dokumen nanti bisa dinilai oleh Bapak Ibu guru penilai atau langsung kepala sekolah. Kemudian kita fokus pada observasi kelas. Nah, pada observasi kelas ini nanti untuk memudahkan kepala sekolah atau para penilai di sini sudah ada cek rubrik observasi. Nah, ini nanti yang dinilai ini. Nah, 3 ini. Nah, di sini kan dicantumkan 3 ya. 1, 2, 3. Namun di pilihan tadi kan ada hanya boleh 1. Nah, namun kalau kami menyarankan 3-tiganya dipilih karena biar kita tahu seumpamanya saya yang dinilai, saya itu tahu oh kelemahan saya di bagian ini, kelemahan saya di bagian ini. Ya, sehingga nanti bisa menjadikan kita mengajar itu murid atau peserta didik itu bisa sesuai dengan harapan kita. Kalau kita hanya mengambil satu perilaku yang disarankan atau target perilakunya ini kita mengambil hanya satu, semuanya hanya guru melakukan strategi pembelajaran yang evaluasi terhadap peserta didik. Nanti kan hanya satu ini. Fokus kita hanya fokus pada satu perilaku ini saja, maksud saya seperti itu. Kalau kita hanya fokus sama ini, padahal kan kita juga membutuhkan yang lainnya ini. Seperti yang guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi kebutuhan karakteristik siswa atau peserta didik ini kan kita juga butuh dalam pada saat pembelajaran. Wah itu Pak berarti membebani kita. Kalau kita sudah profesional dalam mengajar, saya rasa kita tidak terbebani. Kalau hanya 3 perilaku yang kita kita ingin kita gali dari diri kita. Nah, jangankan 3, sebenarnya 9 pun 9 perilaku mungkin kita juga siap. Kalau dulu kan 14 ya. Sebelum ada ini kan dulu apa penilaian 360 ya. Ya, penilaian 360 itu kita kan 14 kompetensi yang diminta. Kalau ini hanya 3, saya rasa mudah. Saya rasa mudah. Kalau kita hanya mengambil satu itu ibaratnya kalau saya merasa ya belum profesional. Ya, pilihannya maksimal 3, pilih semua seperti itu. Jadi kita nanti tahu kelemahan kita ada di mana itu nanti tahu. Nah, ini membantu untuk kepala sekolah untuk melakukan penilaian. Kemudian di sini ada berikan rating. Nah, ini nanti yang penilai isi ini nanti. Nah, di sini ada 3 perilaku yang kita pilih dari awal tadi akan muncul di sini. Nah, guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik sudah dilaksanakan atau belum? Nah, untuk para Bapak Ibu guru penilai, seumpamanya nanti pada saat mengawasi, jenengan
untuk memudahkan penilaian yang diisi yang Excel-nya dulu. Kalau saya tidak punya Excel, Pak, pakai catatan dulu nggak apa-apa. Nah, atau yang di form C observasi ini diisi dulu, nggak apa-apa. Ini dicetak dulu, ini dikosongi karena ini kan sudah terisi untuk contoh kemarin di sekolah saya. Nah, ini kan sudah saya isi. Nah, ini dikosongi dulu. Nah, nanti tinggal yang dicentang yang mana. Setelah itu nanti baru pada saat melakukan penilaian tinggal menyalin di sini. Ya, ini tinggal disalin. Oh, ini sudah efektif belum? Seperti itu. Nah, nanti kita tinggal pilih contoh ini dilakukan tapi belum efektif. Ya, oh ini ibu guru yang satu ini sudah melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik, namun peserta didiknya masih mainan HP, mungkin masih ada yang eh, kurang konsentrasi, begitu ditanya yang sudah dijelaskan tadi apa kok tidak tahu dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diklik pada dilakukan tapi belum efektif. Kemudian catatannya apa? Nah, catatannya kita tinggal mengcopy dari Excel ini. Klik kok Ctrl C saja, kemudian langsung kita Ctrl V di sini. Nah, ini sudah dilakukan, observer terlihat motivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, namun perlu ditingkatkan lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, seumpamanya dilakukan dan efektif. Nah, ini dilakukan dan efektif. Nah, ini satu perilaku, ini rubriknya tadi kami masukkan semua. Nah, ini kita ngopinya yang perilaku kedua. Guru, ini beda, ini memfasilitasi. Oh, ini pilihannya di awal beda, nggak apa-apa. Nanti ini hanya contoh saja. Nah, ini kita rubah saja ya. Ini berarti dia milihnya yang nomor 2. Memotivasi peserta didik yang berperan aktif. Guru malah seperti apa? Keluar dari rapat. Guru kita belajar yang guru melakukan strategi. Oh, ini strategi, guru melakukan strategi. Nah, ini guru melakukan strategi pembelajaran ya. Kalau kita mau melakukan pilihan yang kedua, kita pilih yang pada bagian 2. Guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu pada kondisi kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, ini kita tinggal copy saja ini. Ini ada pilihannya 3, Pak. Tinggal pilih aja bebas ya. Pilih aja yang paling bagus. Nah, dari yang pertama dan yang kedua, semuanya yang bagus yang kedua ini observer terlihat melakukan diferensiasi pembelajaran
dengan setidaknya dua metode yang berbeda. Tinggal kita copy aja. Kita pastekan di sini. Kemudian yang terakhir seumpamanya dilakukan tapi belum efektif seumpamanya. Nah, ini nanti kita tinggal copy saja yang ketiga ini. Kita tinggal copy, di sini kita tinggal pastekan. Kemudian yang terakhir ini rekomendasi. Rekomendasinya apa? Kita tinggal mengcopy dari rekomendasi yang ada di bawahnya ini. Nah, di sini kegiatan pembelajaran tentang materi. Nah, ini materinya kemarin masih terkunci, belum bisa diedit. Tapi nanti kami keluarkan yang volume 2 biar nanti bisa diedit. Nah, kemudian ini kalau belum kita masih ragu, nanti simpan draft. Simpan dan keluar. Tapi kalau kita sudah yakin, kita tinggal kumpulkan ini tadi ya. Kalau kita sudah yakin, kita klik kumpulkan. Nah, ini semuanya belum yakin, kita simpan sebagai draft. Nah, nanti bisa diedit. Ya. Bisa diedit kapanpun bisa, selama tidak melebihi waktu pengisiannya, saya rasa masih bisa. Saya yakin masih bisa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Kalau nanti kurang jelas, nanti bisa kita pelajari lebih banyak lagi karena memang masih banyak kekurangan. Kemudian untuk link daftar hadirnya, karena ini mohon maaf ya, mungkin ada yang dari luar, tim kami ada yang kemarin saudaranya sakit, sehingga untuk yang sertifikatnya insya Allah nanti malam linknya baru kami kirimkan. Nanti bisa japri ke nanti kami kirimkan nomor HP ya. Nomor HP bisa japri untuk meminta link daftar hadir. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Bu Betty Aryani, waktu kami kembalikan. Monggo Bu Betty Aryani. Oh ya, Pak Eli, baik, terima kasih. Nah, ini Pak Eli ini luar biasa sekali untuk penilaian PMM-nya ya. Untuk link presensi sudah saya share di kolom chat, nanti bisa dimasukkan di bagi yang dari luar. Nanti kalau untuk yang dari SMK Negeri 6 Sidoarjo akan saya share di grup SMK nih Bapak Ibu Guru. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini mengenai tiga penanya seumpamanya ada penanya. Oh ya, kami persilakan untuk Bapak Ibu peserta, bila ada mau yang ditanyakan, monggo bisa dengan raise hand ya, melambaikan tangan di kolom.
Tidak ada pertanyaan, nggih. Sepertinya nggak ada yang bertanya ini Pak Eli, nggih. Oh, ini ada yang bertanya sertifikat. Sertifikatnya nanti kami kirimkan. Ini saya berikan nomor HP saya saja ya Bu, ya nggak apa ya. Untuk linknya, Linknya ini saya share lagi. link sertifikatnya. Sudah. Ini anu Bu, tapi ini lisensinya ini ini dicatat saja, ini nanti linknya ini yang panjenengan Bu Betty. Iya, dulu Pak. Nanti tapi ini belum masuk ke sertifikat Bu. Belum. Dihapus dulu, dihapus dulu. Belum, ini baru presensi untuk ikut serta di Zoom ini, Pak. Oh, iya. Nah, untuk link sertifikat, mohon ini dicatat nomor saya ya, nomor HP nanti biar kalau ingin ada apa sertifikat nanti kami kirimkan untuk link pengisian sertifikatnya. Ini link sertifikat bisa WA ke nomor saya. Paling cepat nanti malam, paling lambat besok pagi kami sampaikan untuk link sertifikatnya. Monggo, kalau ada yang lainnya lagi. Jika tidak ada mungkin bisa ditutup Bu BTR. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktunya menunjuk 2:30 dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup acara pada siang hari ini pada acara belajar praktik baik penilaian lulusan PMN. Semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Eli berguna bagi kami semua dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur karena setelah terselenggaranya belajar praktik ini berjalan dengan lancar. Kita ucapkan alhamdulillah. Baik Pak Eli, terima kasih atas menjadi narasumbernya dan Bapak Ibu semua sebagai peserta acara pada siang hari ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.